Kembali lagi dalam video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di pertemuan 9, kita akan membahas salah satu metode sistem penunjang keputusan, yaitu AHP. Berbagai jenis metode komparasi untuk melakukan parameterisasi sudah banyak digunakan oleh para peneliti model. Salah satunya adalah analitik hierarki proses. Bahkan penggunaan AHP tidak hanya sebatas para kebutuhan parameterisasi, namun juga proses pembuatan keputusan dengan menggunakan kriteria yang banyak. Yang akan dibahas tahap demi tahap menggunakan metode AHP ini. Dari mulai konsep AHP dan juga tahapan AHP dengan menggunakan contoh. Konsep AHP. AHP adalah sebuah konsep untuk membuatkan keputusan berbasis multi kriteria. Beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan lainnya adalah penekanan utama pada konsep AHP ini. AHP menjadi sebuah metode penentuan atau pembuatan keputusan yang menggabungkan prinsip-prinsip subjektivitas dan objektivitas si pembuat sistem penunjang keputusan atau keputusannya. AHP ditemukan pertama kali oleh SETI tahun 1994. AHP diyakini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan keputusan yang kompleks, dan hampir 20 negara dari berbagai perusahaan telah menggunakan metode AHP ini, dan juga telah diajarkan di berbagai universitas ternama. Tahapan AHP itu ada tiga tahapan utama di dalam AHP, yang adalah pembuatan hierarki perbandingan berpasangan dan mensintesis keputusan. Pada tahapan pertama, tujuan parameter kriteria dan alternatif keputusan harus disusun secara hierarki. Bahkan kriteria pun dapat disusun pada berbagai level. Di sini ada contoh hierarki AHP pada gambar 18. Yang di atas merupakan tujuannya, yang ke baris kedua adalah kriterianya, yang baris berikutnya adalah alternatifnya. Di sini di gambar 19 ada hierarki AHP dengan lebih dari satu level hierarki. Maksudnya lebih dari satu level kriteria. Pada tahapan kedua, perbandingan berpasangan pairwise comparison dilakukan. Perbandingan berpasangan ini dilakukan dengan menggunakan numerical rating nilai 1 sampai dengan 9 yang memiliki implikasi verbal judgment. Contoh ada di tabel 1. Ini merupakan skala perbandingan berpasangan 1 sampai dengan 9. Contohnya jika dua buah kriteria, misalnya kriteria 1 dan 2 dibandingkan, dan misalkan kriteria 1 is moderately more important atau preferred than si 2 atau kriteria 2, artinya C1 sedikit lebih penting atau lebih sedikit disukai daripada kriteria 2. Berarti nilai perbandingannya adalah 3, dengan maksud bahwa jika C2 dibandingkan dengan C1 kebalikannya, maka nilai numerikalnya adalah 1/3. Perbandingan berpasangan ini pun dapat menggunakan nilai diantaranya seperti 2, 4, 6, dan 8, atau 1/2, 1/4, 1/6, dan 1/8 untuk nilai perbandingan pasangan kebalikannya. Jika memang dianggap perlu untuk mendeskripsikan nilai di antaranya dari hubungan dua parameter yang dibandingkan tersebut, perbandingan berpasangan ini menunjukkan adanya sifat subjektivitas dari si penilai. Walaupun si penilai adalah seorang pakar, tetap saja unsur subjektivitas kental sekali di dalam penilaian perbandingan berpasangan ini.
Dengan skema perbandingan berpasangan dan proses normalisasi seperti pada gambar 20, dapat dihasilkan prioritas kriteria hasil penilaian perbandingan berpasangan, di mana proses normalisasi adalah proses pembagian nilai di setiap sel pada matriks pertama dengan jumlah kolom masing-masing kriteria. Sedangkan priority weight didapat dari rata-rata pada baris setiap kriteria. Di sini di gambar 21 contoh hierarki pemilihan gubernur dengan 4 kriteria dan 3 calon gubernur. Sebenarnya setiap hasil penilaian perbandingan berpasangan dapat diuji konsistensinya dengan menggunakan skema perkalian. Pada gambar 20 yaitu perkalian matriks hasil penilaian perbandingan berpasangan dengan matriks PW-nya. Yang dilanjutkan dengan membandingkan hasil perkalian matriks tersebut dengan WP R per PW. Nilai rata-rata kolom dari R per PW ini disebut dengan A, di mana A digunakan untuk menghitung konsistensi indeks atau CI dengan menggunakan rumus yang ada di halaman berikutnya, yaitu nomor 14, di mana N adalah jumlah parameter atau kriteria yang digunakan. Selanjutnya, konsistensi indeks digunakan untuk menghitung random index dengan menggunakan rumus 15 dan CR didapat dengan menggunakan konsistensi indeks dengan RI pada rumus 16. Sebuah perbandingan berpasangan pada sebuah matriks dianggap konsisten jika CR bernilai kurang dari 0,1. Ini rumusnya, rumus 14, 15, dan 16. Tahapan berikutnya adalah membandingkan setiap calon gubernur atas masing-masing parameter atau kriteria yang digunakan. Sebagai contoh dapat dilihat di gambar 23, di mana urutan masing-masing calon gubernur pada setiap kriteria sudah muncul. Dari hasil ini, jika telah dihitung CR-nya dari setiap matriks perbandingan pasangan dan CR-nya adalah konsisten, maka prioritas keputusan akan muncul dengan melakukan perhitungan PW-nya dengan PW kriteria yang telah sebelumnya di gambar 22. Skema perkalian matriks untuk menilai CR ini ada di gambar 22. Ini adalah skema perbandingan pasangan setiap calon. Kemudian ini adalah hasil akhir dari proses AHP menghasilkan decision priority gubernur untuk masing-masing kriteria dan menghasilkan prioritas calon gubernur pada setiap masing-masing kriterianya. Sekian, minggu depan kita akan bahas studi kasus menggunakan metode AHP.